Mendadak menikah. Bab. Mah, tadi dicariin Bisumi, suruh ke rumahnya katanya, ucap Bella. Iya gitu. Tanya ibu mertuaku. Iya, bawa si Ratna, Diana sama si Wita sekalian. Pinta Bella. Alah pakai kode-kodean segala. Cibir ibu mertuaku. Kode apa? Batinku. Ratna, Diana, Wita, sini. Teriak ibu mertuaku. Ketiga wanita itu langsung berkumpul di ruang tamu saat mendengar panggilan dari Bu Lilis. Ayo ke rumah Bisumi, ajak Bu Lilis. Tanpa banyak kata ketiga wanita itu mengekori ibu mertuaku keluar dari rumah. Aku mengulung senyumanku saat sadar apa yang diinginkan oleh istriku yang cantik ini. Itu benar si mamah dicariin Bisumi. Godaku. Ya enggak lah. Bella langsung menarikku ke dalam kamarnya. Kok Bella perhatiin dari kemarin akan bertingkah ya? Bisa banget bikin hati Bella jumpalitan kayak barongsai, ucap Bella sambil mendorong tubuhku hingga terjatuh di atas kasur. Bella duduk tepat di atas torpedoku, lalu dia memaju mundurkan bokongnya yang seksi untuk menggodaku. Neng, itu gordennya bisa dibuka dari luar enggak? Tanyaku, aku tidak mau kami menjadi tontonan seperti dulu. Udah dipakein kawat nyamuk kan? Ucap Bella sambil mencium bibirku dengan ganas. Dengan senang hati aku membalas ciumannya, aku membiarkan Bella memimpin pertempuran panas kami kali ini. Aku semakin tergila-gila pada Bella. Dulu dia hanya pasrah menerima semua serangan dariku, namun kini dia sudah semakin pro dan tidak malu-malu lagi saat dia menginginkan kami bercinta dan mengobarkan gairah cinta penuh gelora di antara kami. 10. Selepas asyar, aku dan Bella nongkrong di kafe depan rumah. Di sana sudah ada Ayu, Sari dan Puspa. Yang aku tahu mereka adalah teman-teman Bella. Suka sedih lihat mantan jodohnya Ayu tuh, ucap Ayu saat melihatku dengan mata yang sendu. Yu, langkahin dulu mayat teteh kalau berani macem-macem. Ancam Bella. Deh, posesif banget sih. Ucap Puspa. Iyalah, dapat harta karun, ucap Bella sambil tertawa. Ya Allah, untung aja ya kamu gak dinikahin sama Pak Marwanti, ucap Sari sambil bergidik ngeri. Amit-amit jabang baik, ucap Bella sambil mengetuk-ngetukkan tangan ke kepala dan meja secara bergantian. Si buaya darat ujungnya nikah sama si Maya janda di kampung sebelah, ucap Puspa. Semoga Pak Marwan cepat tobat, kasihan istri-istrinya, lirih Bella. Amin, ucap mereka kompak. Ayu sok banget pas lihat berita Kang Diego itu ceonya Nevriandi, ucap Ayu heboh. Aku hanya tersenyum saat mendengar ucapan Ayu. Iya aku juga, dikira cuman mirip aja sama namanya yang sama, Kekeh Sari. Pas pertama Mamah Lilis bilang mantunya Sultan, itu Bu Dewi, Bu Kokom sama Bu Nur paling frontal bilang Mamah Lilis ngehalu, cerocos Ayu. Terus mereka langsung mingkem pas Pak Fatur kesini, ucap Puspa sambil tertawa. Kenapa sih pas itu Kang Diego disuruh Aba Anom nikahnya sama De Bella, coba aja sama Ayu, ucap Ayu sambil mencebikkan bibirnya. Maaf Yu, saya gak bakalan mau nikah kalau bukan sama Bella, kekehku. Iya, Puspa dan Sari kompak berteriak. Denger tuh Yu, ucap Bella judes. Jangan-jangan si Akang udah bucin sedari dulu, selidik Puspa. Saya udah jatuh hati sama Bella sejak pertama ketemu, tapi Bellanya cuek aja, ucapku. Pantes aja Kang Diego gak tertarik sama gadis-gadis di kampung ini, udah kecantol nem Bella toh. Goda Sari. Pesona Bella kan kuat, ucap Bella sambil mengibaskan rambutnya. Kami membubarkan diri saat azan maghrib berkumandang. Seperti biasa aku melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid. Besok berangkat jam berapa? Tanya Bu Lilis saat kami makan malam bersama.
Jam 3 subuh mah, jawab Bella. Hati-hati di jalan ya, nanti mama siapin sarapan sama bekel buat di jalan, ucap Bu Lilis. 11. Gak usah repot-repot mah, nanti kita beli di jalan aja, ucapku. Gak ah, apanya yang repot, ucap Bu Lilis. Diana, Wita saya titip mama ke kalian ya, ucapku pada dua wanita yang sudah aku sewa untuk menjaga ibu mertuaku. Siap Pak, ucap mereka kompak. Sekitar jam 3 pagi, aku dan Bella berangkat dari rumah menuju Jakarta. Aku berencana masuk ke kantor sehabis jam istirahat saja. Pak Panji mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang, aku melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Tidak tersasa kami sudah menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam. Bella tertidur di bahuku, mungkin dia kekenyangan setelah kami menyantap makan siang kami di sebuah restoran. Ponselku berdering, ternyata Pak Rizal yang menelponku, cepat-cepat aku mengangkatnya. Ya, sapaku. Pak Diego, gawat kita dapat email peringatan dari hacker Darkstorm. Katanya mereka mau nyerang kita 2 jam lagi, ucap Pak Rizal panik. Apa? Hubungi Fadil dan Dipta. Saya masih di perjalanan, 2 jam lagi baru nyampe kantor kayaknya, ucapku. Baik Pak. Kumpulkan semua tim IT di ruang meeting utama, sebisa mungkin lobby Fadil buat bisa bawa Dipta sama timnya ke Nevriandi, perintahku. Siap Pak. Anak IT udah pada hadir semua bukan? Udah Pak. Weekend kemarin seluruh divisi IT liburan ke Anyer, selain memberikan mereka bonus uang, aku juga membiarkan mereka untuk healing di pantai agar mereka lebih semangat bekerja. Aku menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Darkstorm adalah seorang hacker yang sudah sangat terkenal suka mengambil data suatu perusahaan dan meminta imbalan yang sangat besar untuk menebusnya. Tahun kemarin perusahaan dari Bangkok menderita kerugian cukup parah setelah diserang oleh Darkstorm ini. Sepertinya karena Nevriandi Group sudah terbilang sukses menjadi perusahaan multinasional dan akan mengekspansi 5 negara baru menjadi sasaran Darkstorm kali ini. Aku membelai kepala Bella yang sedang tertidur pulas di bahuku. Aku mengecup keningnya untuk sekedar menenangkan pikiranku yang sedang kalut. Aku menelpon Fadil dan Dipta, mereka sudah bergerak cepat dan sedang menuju ke Nevriandi Group sekarang. Ayah dan kakek juga sudah berusaha menelpon kenalan-kenalan mereka untuk membantu kami. Hacker Darkstorm ini memang terkenal sombong, dan selalu mengumumkan pada korban-korbannya kapan mereka akan menyerang, seolah menjadi kebahagiaan untuk mereka melihat korban-korbannya kelimpungan dan frustasi melihat sistem mereka diobrak-abrik dan diambil datanya. 12. Aku hanya berharap, antivirus Black Entok segera dipasang di Nevriandi Group dan dapat menangkal virus dari Darkstorm. Pak, bisa ngebut. Pintaku pada Pak Panji. Siap Pak. Setengah jam kemudian, beberapa polisi mengawal perjalanan kami. Aku memang meminta polisi untuk mengawal perjalanan kami agar cepat sampai di kantor. Kang ada apa ini? Bella mengucek matanya saat sirine polisi meraung-raung. Gak sayang, gak ada apa-apa, Neng lanjut bobo aja ya, ucapku sambil mengelus-elus kepala Bella. Bella merubah posisi tidurnya, lalu dia melingkarkan tangannya di pinggangku dan kembali tertidur. Aku melihat ponsel Bella berdering dan menampilkan nama bos di layarnya. Saat aku mencoba untuk mensiletkan ponselnya, tiba-tiba ponselnya mati karena kehabisan baterai. 1 jam kemudian aku sampai di kantor, aku menggenggam tangan Bella dan membawanya ke ruangan kerjaku. Neng sayang, akan ada urusan mendesak. Neng tunggu di sini dulu gak apa-apa kan? Kalau mau lanjut bobo, bobo aja. Kalau lapar nanti kasih tahu Rida aja, biar dia yang beliin makanan, ucapku. Ada masalah ya Kang? Tanya Bella. Iya sayang, doain ya biar cepat selesai, jawabku.
Akang yang semangat kerjanya. Bella tunggu di sini ya, ucap Bella sambil mengecup pipiku. Makasih sayang, ucapku. Lalu aku meninggalkan Bella di ruangan kerjaku. Temenin Bella ya, jaga-jaga kalau dia butuh sesuatu, pintaku pada Rida. Siap bos, ucap Rida. Ayo ke ruang meeting, ajakku pada Burhan. Aku dan Burhan sedikit berlari agar cepat sampai ke ruang meeting. Saat sampai di sana aku melihat ada Tinit, kakek, ayah, Fadil, Dipta, Bagas, dan beberapa orang yang tidak aku kenal berada di sana. Wajah mereka terlihat begitu tegang. Gimana deal? Tanyaku pada Fadil. Mereka minta $1 miliar, lirih Fadil. Apa? Aku sedikit berteriak. Biasanya Darkstorm ini akan menyerang sistem hingga lumpuh sampai kita gak bisa masuk ke bootnya. Abis itu mereka bakalan ngelok data-data, lalu ngambil datanya dan terakhir ngehapus data di database kita, ucap seseorang yang tidak aku kenal siapa. Dia Andika, ahli IT kenalan ayah, ucap ayah. Mohon bantuannya Pak Andika, lirihku. Kita udah pakai proteksi berlapis Pak, pakai firewall juga VPN, ucap Pak Rizal. Kita juga udah nambahin kapasitas bandwidth-nya, tambah Dipta. 13. Biasanya Darkstorm ini nyerang pakai DOS ya awalnya. Tanya Bagas. Dipta menganggukkan kepalanya. Tang ya bro udah bantuin gue, lirihku pada Bagas. Siap Mas Diego. Gue emang tertarik sama serangan virus kayak gini, ucap Bagas padaku. Bagas memang jago IT walaupun dia tidak bekerja di bidang IT. Ponsel Dipta bergetar, cepat-cepat dia mengangkat teleponnya. Lu di mana sih? Nada suara Dipta meninggi saat mengangkat teleponnya. Ke Nefriandi sekarang. Lalu Dipta menutup teleponnya. Si Uhti, tanya Bagas. Iya, dia ternyata lagi makan siang sama temennya di luar, makanya gak ngecek HP, jawab Dipta. Kafe mana? Tanyaku. Happy to me, jawab Dipta. Burhan, minta bantuan polisi buat kawal Uhti kesini. Perintahku. Siap bos, ucap Burhan. Gue kirim nomornya ke lu, ucap Dipta pada Burhan. Dip, bisa gak antivirus Black and Talk dipasang di sini? Lirihku. Sebenarnya bisa-bisa aja mas, cuman yang jadi soal, cuman Bella yang megang itu antivirusnya, yang kemarin didemoin di Kripala itu masih versi beta, dan lagian antivirusnya langsung menghancurin dirinya sendiri abis ngalahin Balkeswan kemarin, lirih Dipta. Masih belum bisa ngehubungin si Bella? Tanya Bagas. Belum, lirih Dipta. Aku menghela nafas frustasi, dimanakah dirimu Mbak Bella? 14. Astagfirullah, lirih Dipta. Kenapa Dip? Tanyaku. Bella katanya lagi pulang ke kampung halamannya, jawab Dipta. Di mana kampung halamannya? Bisa dijemput pakai jet pribadi gak? Tanyaku. Bentar gue cari dulu alamat rumah di kampungnya, ucap Dipta. Jauh gak rumahnya? Tanya Bagas. Yang gue inget, si Fauzi pernah bilang, dia pernah main ke rumahnya Bella, rumahnya di Anta Berantah. Pas balik dari sana dia tipes kecapean di jalan, jawab Dipta. Cobaan apa lagi ini ya Allah, ucapku dalam hati. Sialan, di KTP-nya dia udah alamatnya Jakarta, maki Dipta. Darkstorm mulai nyerang. Teriak Pak Rizal. Keringat dingin mulai membanjiri tubuhku, $1 miliar bukanlah nominal yang kecil. Kami akan menderita kerugian hingga 2 atau 3 tahun ke depan jika harus membayarkan nominal sebanyak itu. Data pabrik tekstil, garmen juga mal memang data yang cukup besar, apalagi data mal, di sana ada data kustomer kami, dari kustomer biasa hingga VIP. Bisa gawat kalau data pribadi mereka diambil oleh hacker Darkstorm karena selain data pribadi di sana juga ada data kartu kredit mereka.
Lapisan firewall udah jebol. Teriak Pak Andika. Antivirus kita juga udah makin tipis. Tambah Pak Rizal. Ayah menepuk lembut babuku, dia seakan menyalurkan kekuatan di dalam sana. Hadapi dengan kepala dingin, semua masalah pasti ada solusinya, lirih beliau. Semua orang terlihat kalut dan frustasi menghadapi serangan DOS yang dilancarkan oleh hacker Darkstorm. Aku mengepalkan tanganku dan berdoa semoga kami bisa bertahan dari serangan ini. Sistem mulai kena, ucap Dipta. Udah gak bisa diboot. Tambah Pak Rizal. Bentar lagi, data-data bakalan kekunci, lirih Bagas. Semua orang sibuk dengan laptopnya. Aku melihat ke arah layar besar yang menampilkan progres virus Darkstorm sedang menyerang sistem Nevriandi dengan brutal. Jari-jari Dipta dengan lincah memencet-mencet tombol laptop, entah apa yang dia ketikkan di layar hitam itu, dahinya sudah keriting pertanda dia sedang berpikir keras. Pak Diego, ada Bu Bella di luar, bisik Rida yang entah sejak kapan berdiri di sampingku. Dip, gas, gue tinggal dulu bentar, ucapku. Mereka hanya menganggukkan kepala mereka tanpa menjawab ucapanku. 15. Neng, ucapku saat bertemu Bella di luar ruangan. Lagi sibuk banget ya kan? Tanya Bella sambil menyentuh tanganku. Lumayan Neng, jawabku. Bella pulang ya kan? Pengen mandi, kekeh Bella. Akang minta tolong supir buat anterin Neng ya, ucapku. Bella menganggukkan kepalanya. Da, ucapku. Siap bos. Ucap Rida, sebagai sekretaris senior dia sudah pasti tahu apa yang harus dia kerjakan. Aku memeluk tubuh Bella, aroma tubuhnya bisa sedikit menenangkanku yang sedang kalut. Akang kenapa? Tanya Bella saat aku mengeratkan pelukanku. Akang gak apa-apa sayang, Neng hati-hati pulangnya, ucapku. Permisi Pak, ucap seorang OB yang akan mengantarkan makanan dan minuman ke dalam ruangan. Saat ini aku dan Bella memang sedang berada tepat di depan pintu. Oh iya silahkan, aku dan Bella kompak menggeser tubuh kami. Lalu seorang OB membuka pintu lebar-lebar agar teman OB-nya yang lain bisa leluasa masuk sambil membawa nampan berisi makanan dan minuman. Bella, aku sedikit terkejut saat Dipta tiba-tiba berteriak memanggil nama Bella. Dipta lalu tergesa-gesa menghampiri kami. Ajir lu kemana aja? Stres gue nyariin lu. Sembur Dipta pada Bella. Dari tadi gue di sini, jawab Bella yang bingung. Dipta lalu memegang tangan Bella dan menyeretnya masuk ke dalam ruangan. Mbak Bella, teriak tim It Nevriandi kompak. Hai fansku, Bella dadah-dadah bak Miss Universe. Alah masih sempat-sempatnya narsis. Cibir Dipta. Ada apa? Tanya Bella. Nevriandi diserang Darkstorm, ucap Dipta. Apa? Bella sedikit berteriak. Aku terpaku di depan pintu melihat Bella berbicara dengan Dipta, apa maksudnya ini? Aku masih belum bisa mencerna semua ini. Fadil menyadarkanku dari lamunan. Hah? Iya. Jawabku. Itu, bini lu kan? Tanya Fadil. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Assalamualaikum, Nisa mengucapkan salam dengan nafas terengah-engah, dia datang dengan tergopoh. 16. Gopoh bersama Doni, junior programmer tim IT kami. Nisa, tanya Fadil. Assalamualaikum Kang Fadil, Mas Diego, sapa Nisa. Waalaikumsalam, jawab kami kompak. Nis, cepat sini, teriak Dipta. Nisa kesana dulu, pamit Nisa, lalu dia berlari ke arah Dipta. Nisa sama Bella itu timnya Dipta. Lirih Fadil. Ayo kita kesana juga. Ajakku pada Fadil. Gue jelasin secara garis besarnya ya, Nevriandi lagi diserang Darkstorm, kita udah memperkuat firewall sama VPN.
Bandwidth juga udah kita gedein, tapi tetap aja serangan DOS mereka masih bisa ngejebol itu semua. Sistem udah kena, data udah mulai ada yang kelok, jelas Dipta. 1/10 data Nevriandi udah di-lock sama mereka, tambah Pak Rizal. Installin Black Entok sebelum terlambat, perintah Dipta. Bos, kalau kita cuman pasang Black Entok, mereka bakalan nyerang kita lagi setelah nge-enhancement dan ningkatin performanya mereka. Terus kalau misal Black Entok gak bisa dibobol, mereka pasti cari korban lain. Mereka itu kudu dibasmi sampai ke akarnya, ucap Bella dengan mata berkilat penuh gairah. Bella terlihat seperti anak kecil yang diberi mainan yang sangat diinginkannya. Lu mau ngapain Ti? Lirih Dipta. Nis lacak IP mereka, perintah Bella. Mbak Anissa, bisa pakai laptop saya, ucap Pak Rizal. Nisa lalu duduk di kursi Pak Rizal dan mulai mengetikkan kode-kode aneh di sana. Mereka pakai server berlapis buat nyamarin alamat IP asli mereka. Aku udah masuk ke root IP mereka, ucap Nisa. Kami hanya melihat dua wanita cantik itu saling berkomunikasi dengan bahasa alien, padahal mereka menggunakan bahasa Indonesia, namun aku begitu mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Hong Kong, teriak Nisa.